Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman kelas D. Mudah-mudahan kita selalu Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam segala hal, khususnya dalam presentasi atau perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita materi terakhir ya, berarti ini kelompok terakhir. Mudah-mudahan menjadi kelompok penutup yang baik bagi semua kelompok. Nah, kelompok 13 ini sebagai kelompok penutup, apakah sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah bisa dimulai ya, dan jangan lupa bagi tim penilai untuk tetap melaksanakan tugas. Kemudian setelah selesai presentasi, nanti seperti biasa kita kembali ke grup WA untuk diskusi. Kemudian jangan lupa penanya, pemateri, kopas, pertanyaan, dan jawaban di e-learning. Oke, seperti itu bisa dimulai. Jangan lupa ke slide nama-nama kelompok, biar saya catat dulu kelompoknya. Baik, Bu. Oh, hanya berdua ini, ada Arjuna. Langsung dimulai, Bu. Bentar, saya catat dulu. Oke, bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen, Ibu Lita Dwi Arianti, MPD, dan teman-teman lainnya yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul walau tidak tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Baik, topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 4121154 yang akan bertugas sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi dan sekaligus pemateri kedua pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya hanya satu, yaitu Muhammad Ahsan Auzai dengan NIM 4121153. Baik teman-teman, langsung saja saya serahkan kepada Muhammad Ahsan Auzai, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Pengertian globalisasi. Menurut asal katanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Auzai dengan NIM 4121153, asal sekolah dari SMA 1 Kedung Kuning. Ya, muridnya Bu Titi ya? Z. Muridnya Bu Titi bukan? Itu nama panjangnya sinten nggih? Titi Puji Lestari. Oh, J, guru bahasa Indonesia. Ya, itu teman saya kuliah dulu. Oh, ya. Ya, panggilannya di sekolah siapa? Ibu Titi sih. Iya. Iya. Oke, lanjutkan, Mas. Oke, pengertian globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau jasa atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi sendiri belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandang sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Beberapa definisi disampaikan oleh para ahli.
Menurut Malcolm Waters, seorang profesor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Yang kedua dari Emanuel Richter, guru besar ilmu politik Universitas Essen, Jerman, berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, Princeton and Lehman, mantan duta besar Amerika Serikat di Afrika Selatan, berpendapat bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Nah, sedangkan menurut Selo Sumarjan, Bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa sosiologi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Di zaman yang modern seperti sekarang ini, globalisasi bukanlah istilah yang asing bagi kita. Hal tersebut seperti sudah mendarah daging karena setiap aktivitas, makanan, pakaian, dan gaya hidup kita sudah dipengaruhi oleh peradaban global. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai populer sebagai ideologi baru. Maksud saya sudah muncul sebagai globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Nah, globalisasi dalam aspek kehidupan di sini saya akan memaparkan dari 4 dimensi atau 4 bidang. Yang pertama, globalisasi hukum, globalisasi politik, globalisasi kebudayaan, dan globalisasi informasi dan ilmu. Yang pertama, globalisasi hukum. Hukum di sini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, hukum sebagai alat pengendali sosial. Yang kedua, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Dan yang ketiga, hukum sebagai alat politik. Globalisasi hukum tidak dipungkiri menimbulkan pengaruh besar yang besar. Maksud saya menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara. Karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Maksudnya apabila ada munculnya globalisasi pada bidang ekonomi, maka akan mengubah hukum atau wacana-wacana dalam rancangan perundang-undangan. Nah, namun peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya alam dalam era globalisasi dan modernisasi ini saat ini masih diperdebatkan. Hal ini karena hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek. Apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan, atau hukum. Nah, yang selanjutnya adalah globalisasi politik. Tokoh Aldous Walcott menganalisis mengenai globalisasi di bidang politik. Menurutnya, beliau mengatakan bahwa negara menjadi seakan kecil bagi masalah kehidupan yang besar, dan negara terlalu besar untuk masalah kehidupan yang kecil. Dan selanjutnya, dia mengatakan juga bahwa ada 5 ide atau asas globalisasi, yaitu kedaulatan negara, proses penyelesaian masalah, organisasi internasional, hubungan internasional, dan budaya politik. Peningkatan hubungan ekonomi dan kebudayaan antara negara-negara yang mengurangi wewenang dan aktivitas pemerintahan di tingkat antar negara dan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi mempunyai wewenang untuk menghegemonikan pemikiran dan bentuk-bentuk perekonomian dalam negaranya sendiri. Pada akhirnya, instrumen-instrumen yang telah dibangun tidak lagi efektif sebagai langkah-langkah taktis. Maka negara perlu membuat beberapa kerangka kebijakan seperti yang dinyatakan oleh
Waters Welcome di slide yang berikut ini. Yang pertama, dalam globalisasi politik, maka sebuah negara pembangunan kapasitas negara harus menggunakan dirinya sendiri, sehingga kepada pemberdayaan swasta adalah faktor yang sangat penting. Pada tahap ini, negara hanya berperan untuk mencerdaskan masyarakat dengan melakukan berbagai pendidikan politik. Yang kedua, tempat atau kekuasaan negara menjadi tersembunyi di balik kekuasaan para birokrat. Yang ketiga, intervensi oleh negara lain cenderung merusak stabilitas mekanisme pasar. Yang keempat, negara tidak mempunyai kuasa lagi dalam memberikan rasa aman dari pengaruh seperti terorisme, sindikat narkotika, AIDS, dan lingkungan. Dan yang terakhir, dengan persekutuan nasional, keamanan sebuah negara menjadi mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan dunia dibagikan ke dalam bentuk permusuhan, di mana komitmen penyediaan teknologi militer mempunyai tujuan yang sama. Baik, saya serahkan kepada moderator untuk menyampaikan materi berikut. Baik, terima kasih untuk saudara kita Muhammad Ahsan Auza'i atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi globalisasi kebudayaan dan keagamaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 4121154. Dan asal sekolah saya dari SMK Negeri 2 Tangerang Selatan. Baik. Alamatnya mana, Mas Akbar? Alamatnya di Mayangan Wiradesa, Ibu. Sekolahnya asalnya itu asli Pekalongan, tapi sekolah SMA-nya di Tangerang atau bagaimana? Asal aslinya dari Tangerang, cuma kedua orang tua asli Pekalongan. Oh, kemudian ini di Pekalongan orang tua ikut ke Pekalongan atau masih di sana? Orang tua kebetulan karena kemarin ada duka, akhirnya ke Pekalongan semua, Ibu. Oh, jadi menetap di kampung halaman lagi ya, oke. Tidak apa-apa, terima kasih sudah bergabung. Oke, dilanjutkan, Mas. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi kebudayaan dan keagamaan. Globalisasi kebudayaan. Globalisasi kebudayaan secara psikologi sangat berperan dalam menentukan perubahan akhlak, moral, dan tingkah laku. Kebudayaan merupakan nilai-nilai dan norma kehidupan atau persepsi terhadap berbagai hal yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau negara. Nilai-nilai dan norma-norma berkaitan erat dengan aspek kejiwaan atau psikologis yang melekat dalam alam minda manusia. Aspek psikologi menjadi amat penting untuk disadari karena tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang wujud dalam alam mindanya. Globalisasi kebudayaan merupakan proses penyebaran nilai-nilai atau budaya ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia. Puncak dari penyebaran nilai-nilai dan budaya ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di seluruh dunia. Lucien telah memaparkan beberapa ciri-ciri perkembangan globalisasi kebudayaan seperti berikut. Yang pertama, pertukaran kebudayaan nasional semakin maju. Yang kedua, terjadinya penyebaran prinsip kebudayaan dan mudahnya mengakses kebudayaan luar. Yang ketiga, berkembangnya sektor pariwisata. Dan yang keempat, semakin banyaknya imigran dari suatu negara ke negara lain. Yang kelima, meningkatnya perkembangan mode internasional seperti mode film, gaya hidup, dan lain-lain. Yang keenam, semakin banyaknya event-event berskala global seperti olahraga dan lain-lain. Dan yang ketujuh, munculnya persaingan bebas dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, interaksi budaya melalui media massa semakin meningkat. Selanjutnya yaitu globalisasi informasi dan hukum. Globalisasi informasi dan ilmu. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan
tenaga pendidikan dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi di berbagai aspek. Salah satunya yaitu globalisasi di bidang hukum. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu dampak positif dari globalisasi di bidang politik. Munculnya kerjasama kawasan yang bisa menjadi pendorong bagi perdamaian antar negara dalam tataran kawasan maupun dalam tataran global. Sebagai contoh adalah ASEAN yang akan membentuk ASEAN Political and Security Community pada tahun 2015. Yang ketiga, dampak positif dari globalisasi bidang kebudayaan dan keagamaan. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Dan yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dampak positif dari globalisasi di bidang informasi dan ilmu. Yang pertama, memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat dunia untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan berdasarkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang kedua, merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan yang bersifat klasikal berubah menjadi berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Contoh sederhananya di dalam lingkungan kita seperti kita sadari sendiri, dulu yang selalunya menggunakan papan tulis, sekarang sudah beralih menggunakan proyektor dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih ke dampak negatif globalisasi di berbagai aspek. Yang pertama, globalisasi di bidang hukum. Yang pertama, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kedua, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakatnya adalah pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Dan yang terakhir, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu. Yang kedua, dampak negatif globalisasi di bidang politik. Yang pertama, menyebabkan peran nasionalisme dalam negara semakin melemah. Dan yang kedua, proliferasi senjata nuklir yang mana Amerika Serikat memperbolehkan sekutunya untuk memiliki senjata nuklir, walau untuk berperang, menjaga stabilitas dari negara musuh, tetapi sangat ikut campur atau menolak jika negara lawan dari Amerika Serikat mempunyai senjata nuklir. Seperti contohnya negara Irak atau negara Iran, mohon maaf jika salah. Dan yang ketiga, dampak negatif dari globalisasi bidang kebudayaan dan keagamaan. Yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin mudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup seperti individualisme atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya yaitu yang terakhir, dampak negatif dari globalisasi di bidang informasi dan ilmu. Yang pertama, pengaruh terburuk yang dinyatakan oleh Joseph dan Chandra pada tahun 1998 ialah kebanjiran informasi yang tidak berguna. Di dalam Islam pun meletakkan ilmu pada kedudukan yang tinggi dan mulia, dan Islam amat membenci informasi yang tidak berguna atau berlebihan. Yang kedua,
Sebentar. Yang kedua, aneka materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet, seperti pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Yang ketiga, ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri mahasiswa atau siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Dan yang terakhir, menghadapi masalah perbedaan kesempatan atau mengakses informasi. Kesimpulan dari materi yang saya jabarkan yaitu globalisasi adalah suatu proses. Oh, baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Muhammad Ahsan Auzai. Kepadanya saya persilakan. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan Pancasila Undang-Undang Dasar pada era globalisasi. Yang pertama pada bidang ekonomi. Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang ekonomi adalah sistem pasar yang digunakan di Indonesia seperti sistem gotong royong atau biasa disebut dengan koperasi. Yang kedua, pada bidang sosial. Pancasila perlu diaktualisasi oleh dan bagi bangsa Indonesia dengan mempertimbangkan perlunya visi negara Republik Indonesia untuk menjadi negara maju. Dengan demikian, rumusan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak perlu dipermasalahkan lagi, tetapi justru diperlukan untuk pengembangan budaya. Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di bidang budaya, aktualisasi Pancasila berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras dan serasi, seimbang dengan kerakyatan menjadi profil sosial kebudayaan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau urutannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Penerapan Pancasila Undang-Undang Dasar pada era globalisasi di bidang hukum. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Harus menjamin hak-hak dasar persamaan derajat serta kebebasan manusia dan HAM. Pertahanan dan keamanan harus diletakkan pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan kekuasaan. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu pertama, memberi faktor-faktor yang mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekedar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lita. Mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan kepada Ibu Lita. Saya persilahkan. Simpulannya dibaca dulu sekalian, Mas. Nanti saya ngomentarinya biar bisa sekalian. Simpulannya dibaca dulu ya. Itu ada simpulannya sudah dibaca belum? Oh, baik Ibu. Globalisasi adalah, jadi kesimpulannya, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Baik Bu, mungkin itu saja dari kelompok kita. Oke, terima kasih. Dinyalakan semua videonya Mas Akbar dan Mas
Ahsan ya, Muhammad Ahsan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti Zoom-nya tidak mati ya, karena ini yang terakhir, mudah-mudahan berpihak kepada kita. Oke, terima kasih sekali hari ini saya sangat bahagia. Saya apresiasi sekali Anda sebagai Anda berdua sebagai pemateri terakhir sekaligus the best pemateri di kelas ini. Selamat untuk Anda berdua dan Alhamdulillah. mudah-mudahan bisa menjadi panutan untuk orang lain, untuk teman-teman Anda khususnya ada satu kelas ini yang menyaksikan. Karena di sini saya lihat hanya ada 29 partisipan saja. Tidak, artinya tidak semuanya ikut, tidak semuanya hadir. Saya juga tidak tahu apa alasannya, saya juga tidak pernah mempermasalahkan hal itu, terserah. Saya serahkan ke Anda yang butuh monggo ikut, yang tidak butuh ya terserah. Karena ini semua kembali lagi ke pribadi Anda masing-masing mengenai ilmu yang Anda butuhkan. Oke, untuk Mas Ahsan itu sebetulnya sudah bagus, tapi kurang rileks saja. Jadi masih agak ya sudah bagus sebetulnya semangatnya tinggi luar biasa. Jadi karena terlalu tingginya semangat Anda, jadi agak-agak ini ya kurang fokus, kurang konsentrasi. Tapi sudah bagus. Apalagi Mas Akbar Maulana itu sudah hampir sempurna sebagai moderator dan presentator atau Terima kasih, pemateri. Bu. Terima kasih sekali, usahanya luar biasa. Kemudian untuk materinya juga sudah mendekati sempurna kalau saya bilang, karena apa, semua nasihat, semua yang saya sampaikan, semua yang saya inginkan betul-betul dilaksanakan di sini. Mulai dari yang pertama dibahas pemateri adalah materi globalisasi yang dibahas mulai dari pengertiannya yang utama, dilihat dari berbagai pengertian, berbagai sumber. Kemudian baru intinya itu apa, globalisasi di Indonesia bagaimana, kemudian sampai dengan dikaitkannya globalisasi dengan UUD 45 dan Pancasila itu yang luar biasa. Karena dari sekian banyak kelompok di kelas Anda, hanya beberapa saja yang mengaitkan materi dengan UUD dan Pancasila. Padahal saya sudah menyampaikan hal tersebut dalam setiap kali pertemuan. Nah, itu yang saya sayangkan. Padahal kelompok itu tidak hanya satu orang. Artinya kalau satu orang tidak mendengar, ada orang lain yang mendengar seharusnya. Tetapi hal itu tidak dilaksanakan. Saya tidak tahu kenapa. Jadi semua obatnya ada di sini. Yang kemarin-kemarin banyak yang tidak melaksanakan, tapi saya terobati di sini. Karena di sini hampir sempurna saya katakan. Jadi memang semua tidak ada yang sempurna ya Mas, tapi saya katakan ini yang paling bagus, yang paling the best di akhir Terima penutupan kasih, Bu. presentasi ini. Iya, andai saja saya mimpi, saya punya mimpi, andai saja semua kelompok itu seperti ini ya, artinya jadi gini, kalau Anda semua melaksanakan apa yang saya sampaikan, artinya mengikuti prosedur saya yakin aman. Artinya aman itu ya jauh dari salah. Seperti ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna, tetapi ketika Anda mengikuti prosedur yang ada, itu tidak ada yang jelek, tidak ada buruknya, artinya seperti itu. Jadi untuk yang pertama tadi, ini mulai masuk ke materi ya. Tadi yang pertama menurut A, B, C, D itu yang belum hanya sumbernya saja yang belum tertera di situ. Tadi kan belum ada menurut A, B, menurut si A, menurut si B, Anda belum menyertakan ada penulisan kutipannya belum sempurna. Menurut siapa, kemudian kan harusnya dalam kurung ada tahun, titik 2 halaman. Nah, itu tadi belum ada. Itu. Kemudian untuk penyimpulannya tadi dari beberapa banyak ahli itu di bawahnya belum ada simpulan menurut Anda. Atau Anda gabung di ke poin terakhir di kesimpulan, itu menurut siapa yang di terakhir itu? Anda ngutip atau Anda menggunakan bahasa sendiri untuk menyimpulkan itu tadi yang ada di poin kesimpulan? Coba Kalau jawab yang salah dari satu, Mas Ahsan boleh, Mas Ahsan. kalau yang dari PPT-nya itu menurut kita berdua, Ibu. Yang di poin kesimpulan itu? Oke, bagus. Berarti Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kalau di dalam makalah itu sebaiknya begini. Jadi definisi dari A, B, C, D kan ya, dari misalnya dari satu nama siapa menyimpulkan bahwa globalisasi bla 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 bla, terus
Nanti kalau sudah semua jadi beberapa baris, nanti di poin yang paling bawah itu, nah dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, nah itu kalimat Anda sendiri. Jadi Anda menarik kesimpulan, menarik benang merah dari pernyataan-pernyataan dari para ahli yang sudah disebutkan di atasnya. Itu akan jauh lebih bagus kalau di dalam penelitian. Nah, nanti saya harapkan untuk kelas D ini nanti bekerja sama. Nanti kelompok yang lain yang belum paham atau yang materinya belum sesuai, yang perlu banyak revisi, bisa tanya ke Mas Akbar dan Mas Hasan bagaimana cara menyusunnya biar menjadi runtut, menjadi bagus itu bagaimana. Itu bisa saling bertanya, dan Mas Hasan dan Mas Akbar juga jangan sampai segan, jangan sampai merasa tidak mau atau jangan sampai sombong karena sudah bagus, sudah baik. Teman-teman dikasih tahu seperti itu. Nanti oh ini kurang ini. Jadi satu kelas nanti kerjasama tidak apa-apa. Satu kelas punya kelompok sendiri-sendiri, tapi dalam penyusunan nanti untuk tugas akhir yang modul itu nanti boleh kerjasama. Jadi boleh bertemu atau boleh kolaborasi siapa nanti di otak-atik lah nanti biar bagus bagaimana. Jadi untuk materi penulisan sumber pustaka itu harus sesuai prosedur ya. Untuk yang pertama misalnya globalisasi, misalnya menurut si A tahun berapa, dalam kurung tahun, koma halaman tutup kurung. Misalnya seperti itu. Atau tidak diberi tutup kurung, yang tutup kurung itu yang diletakkan di terakhir. Seperti itu, menurut si A, koma tahun berapa, halaman berapa, kemudian globalisasi adalah bla bla. Pokoknya Anda lihat di browsing atau nanti belajar di mana cara mengutip atau cara menulis kutipan, itu banyak sekali. Itu seperti itu. Kalau di belakang misalnya disebutkan dulu globalisasi bla 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 sampai terakhir, baru di belakang nama belakang, koma, kemudian tahun, halaman ditutup kurung, seperti itu. Kalau di depan kalau diletakkan di depan berarti namanya di depan, nama yang ditulis nama belakangnya saja ya. Kemudian baru yang di dalam kurung tahun dan halamannya, itu kalau diletakkan di depan. Kalau di belakang ditutup kurung semua. Seperti itu. Oke ya. Saya rasa tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh karena materinya sudah bagus, sudah lengkap. Kita tinggal diskusi mendalam saja via grup WA. Nanti kalau ada apa-apa, termasuk untuk yang pengumpulan tugas akhir, boleh ya. Boleh kita sharing kapan saja waktunya, mau bisa malam, jamnya terserah kapan saja. Kalau saya sempat pasti saya balas atau nanti kita diskusi bersama. Untuk pengerjaan tugas akhirnya ini kan sudah presentasi terakhir, jadi Anda sudah fokus membuat tugas akhir sebelum nanti kita mengerjakan soal UAS. Sudah tahu atau belum jadwal UASnya tanggal berapa untuk PKN? Belum, Bu. Ada yang sudah tahu? Belum. Oke, nanti kita lihat sama-sama kalau sudah keluar di Sikadu nanti akan ada di situ jadwalnya. Kita sesuai jadwal saja. Nah, ini waktu sebelum sudah selesai kuliah tapi belum ada jadwal, kita manfaatkan untuk menyusun tugas akhir yang sudah Anda buat. Jadi dimaksimalkan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Nanti kalau perlu diberi sampulnya, diberi foto satu kelas, nanti plus foto saya tidak apa-apa. Nanti misalnya digabung-gabung tidak apa-apa karena kita mungkin tidak bisa bertemu dalam satu tempat dalam satu waktu. Oke, seperti itu. Saya apresiasi, bagus sekali. Jadi tidak ada kata-kata lagi lah, pokoknya bagus. Selamat saya ucapkan. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Iya, jadi yang terakhir tapi yang terbaik seperti itu. Jadi terobati semua dari yang mengecewakan di depan. Mudah-mudahan semuanya juga bisa seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke grup WA ya, Mbak, untuk diskusi. Baik. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.